Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal teknis saja, hal sederhana tentang bagaimana membangun organisasi yang kuat. Karena kita semua pada dasarnya berorganisasi. Saya yakin Bapak Ibu punya persoalan yang sama dalam menghadapi kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu kepengen memperbaikinya, saya mungkin akan sharing cara-caranya hari ini. Saya pengusaha, kemudian saya membangun 9 perusahaan dan saya punya kampus ada sekitar 13. Dan hari ini saya datang tidak sebagai pengusaha tapi sebagai sahabatnya CMMI, gitu ya. Karena ini organisasi dengan ide brilian. Tapi sebelum itu kita bicara tentang Indonesia. Bapak Ibu perlu ingat bahwasannya negara kita ini dieja pertama kali oleh Hos Cokro Aminoto dengan 2 gerakan utama yang mungkin bisa Anda tiru polanya. Gerakan pertama namanya Sarekat Dagang Islam. Itu adalah kumpulan para pedagang-pedagang muslim di Laweyan Solo yang akhirnya bergerak memprotes kolonial Belanda dan akhirnya mendirikan satu gerakan politik bernama Sarekat Islam. Ini pelajarannya bukan tentang pelajaran Sarekat Islam, tapi pelajaran tentang ekonomi dulu baru politik. Saya ulangi ya, ekonomi dulu baru politik. Jadi kalau CMMI ini mau kuat, saran saya bangun kekuatan ekonomi dulu, baru nanti kita bangun kekuatan politik. Artinya Bapak dan Ibu semua yang hadir itu harus memperkuat kekuatan ekonominya dulu, baru kita ke politik. Boleh nggak sambil jalan politik ini? Boleh, asal persentasenya dibanyakin ekonomi dulu. Jadi menurut saya langkah-langkah perdana yang harus dilakukan CMMI setelah dilantik ortom-ortomnya hari ini adalah lakukan kolaborasi ekonomi, buat inkubator bisnis, buat kekuatan ekonomi. Karena organisasi itu juga sebuah market. Jadi kalau Anda daftar organisasi itu Anda terkoneksi dengan orang lain, Anda harus punya bisnis. Jadi nanti ketua, saya sarankan ini kita buat pelatihan kewirausahaan untuk teman-teman CMMI. Nanti saya bantu kita bikin pelatihan. Tapi bukan modal dulu yang diberikan, tapi pengetahuan bisnis dulu yang paling penting. Karena uang akan datang kalau wadah karakter Anda kuat. Contoh ya, di Amerika penelitiannya ini adalah wanita itu bicara 7 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki setiap hari. Dan 80%-nya gibah dan fitnah. Loh, serius? Padahal, ya kan sekitar 80%. Padahal, kalau kekuatan komunikasi itu kita pindahkan ke bisnis, dia bisa jualan produk 8 kali lipat lebih laku daripada laki-laki. Ya kan? Jadi kalau judulnya diganti dari mulai bicara aib orang menjadi usaha atau jasa, tingkat keberlakuan duitnya lebih tinggi. Nah ini teman-teman CMMI nanti perlu ber-MOU dengan Wimnus, organisasi kewirausahaan saya, agar kita matchingkan kekuatan ekonominya. Nah, saya punya infrastruktur agak banyak, boleh dipakai. Misalnya kampus, ya kan? Saya kan punya kampus nih di Jakarta, di mana-mana nih. Nah, kampus itu nanti dijadikan aja inkubator ekonominya CMMI, gitu. Kemudian Anda yang belum S2, S1, kuliah aja nanti di kampus-kampus kita. Atau Anda promoin aja kampus kita. Gratis ya? Uang, iya nanti saya gratisin. Gitu. Tapi kita barter. Barter lah, masa nggak barter? Barternya adalah kampus Anda saya bantuin, ya kan? Ya. Kampus saya Anda bantuin juga. Saya cuma perlu rekrutmen mahasiswa baru di sana. Jadi nanti Anda kuliah di tempat kita, tapi kita minta data dari Anda semua. Misalnya kayak gitu misalnya. Nah, nanti kita pikirin lah, kira-kira apa yang cocok. Nah, ini harus dimiliki oleh CMMI sebagai sebuah gerbong ekonomi. Kemarin ketua udah tanya saya, Pres ada yang
izin untuk umroh sama haji nggak? Nah, nanti saya cariin itu. Tapi Anda yang cari jamaahnya, kira-kira gitu. Kan lumayan tuh. Misalnya jamaahnya sekarang bayar 30 juta misalnya. Kita tekan harganya sampai 25 jutanya untuk CMMI misalnya gitu. Kan bagus tuh. Nah, CMMI harus sudah mulai masuk ke sendi-sendi transaksi ekonomi yang begitu. Sehingga organisasi ini bisa dibiayai secara independen. Gitu caranya. Sehingga kalau politisi ini mau bantu, dia malu kalau bantunya receh. Bantunya harus besar. Karena receh udah kita selesaikan sendiri, kira-kira gitu. Paham? Maksud saya gitu ya. Jadi karena Bapak Ibu, kawan-kawan, kerjasama politik itu ada dua. Yang pertama namanya technical partnership, yang kedua namanya strategic partnership. Contoh, technical partnership itu kerjasama pendek dia, kecil. Angkanya kecil. Contoh misalnya Anda bantu Pilpres 2024, Anda dibiayai tiket pesawat, kemudian Anda bergerak, calonnya menang misalnya, dia memberi Anda insentif lah, uang-uang kecil. Itu namanya technical partnership. Tapi kalau strategic partnership, yang kecil-kecil itu Anda nggak minta. Semuanya udah aman presiden, misalnya gitu ya. Nah dia menang ini, mau dikasih duit, Anda jangan terima. Ya. Kami minta project yang di sana. Ya, betul tuh. Yang nilainya 2,5 triliun itu baru Anda minta, gitu loh. Itu namanya strategic partnership. Kalau Anda mau beraktivis di era sekarang, mulailah berani masuk ke tatanan strategic partnership. Anda nggak minta yang receh, tapi minta yang besar. Caranya, yang receh-receh jangan Anda mintain gitu. Nah, untuk memperkuat itu, Anda butuh kekuatan ekonomi. Itu yang saya sarankan. Yang terdekat, kita punya sekolah tinggi di Tangerang, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna namanya. Nah, saya salah satu owner di situ. Nanti boleh pakai itu untuk berkegiatan gitu. Di perbatasan Depok sama Tangsel tuh, di arah Pamulang sana dikit. Nah, itu kan ada gedung tuh gede. Nah, itu bikin kegiatan. Kayak gitu caranya. Nanti pejabat-pejabat politiknya kita undangin. Tapi Anda mandiri, body Anda kuat gitu. Betul. Itu yang saya pengen tularin ke CMMI. Agar organisasi ini masuk ke tatanan strategic partnership. Gitu. Bangun kekuatan ekonomi dulu baru politik, itu penting tuh. Karena kalau Anda bicara politik saja tanpa ekonomi yang kuat, nanti Anda jadi kendaraan politik yang akan dibuang setelah urusannya selesai. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini yang Anda harus punya. Jadi kembali ke dasar perjuangan Republik kita. Serikat dagang Islam dulu baru serikat Islam. Kekuatan ekonomi dulu baru kekuatan politik. Gitu deh. Nah, ini sebentar lagi Anda akan menyambut tahun politik. Ayo, perbesar ukuran organisasi ini ada di 37 provinsi. Dan saya insya Allah membantu sekuatnya agar CMMI bisa mandiri. Gitu. Caranya tadi, Andanya harus siap. Gitu. Iya benar. Karena kalau Anda tanya saya tidak akan kasih ikannya. Saya akan pancingnya dan caranya memancing. Agar Anda bisa memancing seumur hidup Anda. Kalau saya kasih Anda ikan, Anda hidup cuma 2 hari. Hari ketiga Anda tewas. Karena Anda tidak punya ilmu bertahan hidup. Jadi usahakan CMMI ini literasinya tinggi. Tidak bicara keaktivisan saja, tapi bicara literasi dan bicara entrepreneurship. Minimal CMMI punya 3 karakter dasar. Yang pertama entrepreneurship, yang kedua aktivis muslim, yang ketiga adalah literasi. Gitu dia caranya. Gitu caranya. Itu insya Allah akan membantu CMMI ke depan. Saya punya infrastrukturnya. Anda boleh pakai infrastrukturnya. Saya punya perlengkapannya, boleh Anda pakai. Tapi tadi, kalau perlengkapannya ada, cara makainya Anda nggak tahu, itu seperti Anda dikasih Ferrari tapi nggak ngerti cara makainya. Jadi selain Anda butuh Ferrarinya, Anda butuh cara mengendarakannya. Nanti kita bikin pelatihannya gitu. Undangin kawan-kawan kita ini, setuju nggak? Setuju. Kita bikin pelatihan 1 hari kewirausahaan, setuju nggak? Kita bongkar bisnis itu apa, ini itu apa, gitu loh. Jadi Anda punya kekuatan ekonomi. Gitu caranya, saya siap kalau itu. Kalau untuk memberikan pelatihan 1 harian, saya siap kalau itu. Kita bisa buat kalau itu.
gitu ya. Sehingga Anda bisa mandiri. Ini yang insya Allah akan membantu CMMI untuk memperbesar ukurannya tanpa mengemis ke sana kemari. Gitu deh. Ada organisasi ini bisa tangguh. Serikat Dagang Islam dulu, baru Serikat Islam. Itu jika bakal lahirnya Republik Indonesia, jadi Anda perlu tahu, membangun sebuah kekuatan emporium negara butuh kekuatan ekonomi yang tangguh. Kenapa Rusia sekarang kami ganggu? Ada yang tahu nggak? Rusia suka hati aja untuk bombardir Ukraina. Kenapa nggak keganggu? Karena ekonomi Rusia kuat. Kenapa Israel sulit kita lawan? Karena Israel adalah eksportir sayur terbesar di Eropa dan Timur Tengah. Mereka kekuatan ekonominya kuat. Kenapa kita sebagai orang Islam ini sering diadu domba? Sering dihina? Miskin kita. Coba kita kaya. Siapa yang berani ganggu? Gitu loh kira-kira. Kita ini kan karena logika ini Pak, nggak jalan kalau logistik tidak terisi. Iya kan? 90% perceraian akibat ekonomi yang kurang, bukan cinta yang kurang. Iya betul. Benar ya? Orang tanya sama saya, bukan kurang cinta bang, abang kurang duit aja. Kalau duit Anda cukup, cinta Anda akan indah. Betul nggak? Betul banget itu. Makanya bagi yang belum nikah, cari laki-laki yang kaya. Bisa healing. Loh iya. Saya kalau ketemu anak-anak muda, perempuan deh, udah nikah belum deh? Belum, cari yang kaya. Ngomong kosong itu cinta. Kalau ada duitmu, cintamu indah. Itu. Pacar-pacaran itu paling 2 bulan aja tahan ya, tai kucing itu. Kalau duitnya banyak, indah cintanya. Kalau nggak ada duitnya, cintanya pun nggak kelihatan lagi. Gitu ya. Tapi kalau bagi yang udah nikah, jangan ada nikah lagi. Kalau udah kaya nggak apa-apa. Kalau udah kaya, itu urusan apa namanya? Nikah 2, nikah 4 itu urusan masing-masing. Ya kan? Jadi gitu deh. Ada yang belum nikah nggak? Yang nikah, coba jujur, yang belum nikah. Abang ini belum 2 kali. Betul. Coba yang belum nikah. Wah, cari laki-laki yang kaya, titik. Apa? Rekom, nanti saya cari. Tapi niat dulu, doakan dulu. Tiap malam doa, ya Allah kasih yang kaya, ya Allah jangan yang miskin, gitu. Supaya didekati sama orang baik. Oh iya, itu tanya semua saya ajarin begini. Cari jodoh yang kaya. Ya. Pertama akidah, pertama spiritual, setuju nggak? Iyalah. Yang kedua finansial. Spiritual nomor 1, finansial nomor 2, yang ketiga emosional. Harus jago leadership, pemimpin, mengelola keluarga, tahan terhadap tekanan, bisa berpikir di kala krisis dan kritis. Gitu ya. Oh iya. Saya punya standar itu untuk keluarga-keluarga saya. Anak-anak saya latih dengan kuat. Tidak boleh lemah. Kau ini orang Islam. Orang Islam nggak boleh lemah. Saya lakukan itu Bapak Ibu sampai sekarang. Ya. Anak-anak saya tuh, saya buat nama-nama pahlawan di tengah. Sadik Al-Fatih Effendi akan jadi penakluk Konstantinopel. Salah, ini baru lahir di rumah sakit Bunda sini. Namanya Syauqi Al-Ayubi Effendi, agar spirit Islam nyampe ke dia. Bapak Ibu perlu tahu, Umar bin Khattab meninggalkan 2,8 triliun warisan sebelum beliau meninggal. Serius ya? Kita meninggalkan utang dan cerita buruk. Jadi mulai sekarang perbaiki ekonomi Anda. Saya akan bantu carikan ilmu dan jaringannya. Anda yang akan, karena gini, kaya dan miskin itu bukan nasib, tapi pilihan kita. Saya ulangi ya, bukan nasib, enggak, tapi pilihan. Kita yang memilih susah, makanya kita jadi susah. Mulai sekarang ganti pilihan Anda, harus kaya. Loh iya, jangan bersembunyi di balik agama kita. Biar miskin Pak, asal masuk surga. Omong kosong itu. Mulai sekarang harus kaya dan masuk surga. Setuju nggak? Bapak Ibu, setuju nggak? Kita ini kan suka mengambing hitamkan saja. Kita yang malas, kita bilang agama nggak support. Siapa bilang? 3 dari 4 sahabat Nabi pengusaha semua. Islam masuk ke jalur ke Indonesia pakai jalur perdagangan. Tapi kita nggak jadi pengusaha. Kau aja kau pada jadi PNS semua yang umat Islam ini. Ayo dong, kita bangun ekonominya. Gitu ya.
Kalau ekonominya kuat, saya yakin organisasinya akan besar. Ya, itu saran saya Bapak Ibu. Dan sebagai penutup, ada 5 komponen yang Anda perlu lakukan setelah pulang dari pertemuan ini. Pertama, Anda ganti teman Anda. Ya. Change your friends, change your future. Loh iya, teman adalah nasib. Kalau mau ganti nasib, ganti teman Anda. Loh itu serius. Loh iya, ini penelitian Pak. Penelitian dari Amerika itu mengatakan penghasilan kita adalah rata-rata dari 5 teman terdekat kita. Loh iya, Anda cari teman Anda 5 orang, Anda hitung berapa duitnya, per bulan dia pegang duit, bagi 5, itu duit Anda. Betul, sabar. Oke, sabar, dibawa selesaikan dulu. Oke, betul. Check your inner circle, betul. Bapak Ibu bukan berarti gini ya, pulang ini kita nggak temenan lagi, bukan gitu. Maksud saya, teman Anda diskusi, teman Anda berpikir, teman Anda bicara, teman Anda berorganisasi, upayakan 5 yang terbesar itu orang-orang tua. Serius sih. Nanti saya ajarkan caranya. Oke, yang pertama, check your inner circle. Oke. Yang kedua, change your watch. Ganti apa yang Anda tonton, karena tontonan adalah tuntunan. Kenapa hidup Anda sering ada drama dan tragedinya? Karena Anda sering nonton sinetron dan drama-drama kurang ajar. Tiap hari di dalam sinetron Anda akan belajar teknik memfitnah orang lain, teknik membuka aib orang, semuanya diajarkan di sinetron kampret dulu. Oke. Anda ganti tontonan Anda. Ini serius ini deh. Karena itu mempengaruhi otak Anda setiap hari. Ya kan? Hati-hati. Anda nonton film Layangan Putus, Anda akan tahu teknik selingkuh yang benar. Betul. Iya betul. Anda nonton kupu-kupu malam, Anda akan tahu sudut lain menjadi pelacur. Betul kan? Betul ini. Hati-hati. Anda nonton film drama Korea, hidup Anda akan punya drama juga. Kenapa Anda jadi lemah begitu? Karena tontonan Anda lemah semua. Mulai sekarang ganti film-film kepahlawanan. Coba tonton film Soekarno misalnya, film Sultan Agung, film apa? Kalau di Turki itu Ertugrul namanya. Anda tonton film Ertugrul, Anda tonton film Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, itu tontonan Anda. Ini yang Anda tonton, teknik mengelabui nenek-nenek, gitu-gitu. Jadi check your tontonan, oke? Ganti tontonan Anda. Yang ketiga, check your habit, ganti kebiasaan Anda. Kita ini lucu. Tiap malam berdoa sama Allah, minta besok dikasih hidup yang berbeda. Tapi besok paginya kita melakukan hal yang sama. Kata Albert Einstein, cuman orang gila yang kepengen hasil berbeda dengan cara yang sama. Gak bisa. Kalau mau hasilnya berbeda, kebiasaannya harus berbeda. Gitu loh. Jaga tahajud Anda tiap malam, jaga doa Anda tiap pagi. Kalau yang belum nikah jangan pacaran. Pagi Anda keluar sampai malam, Anda konsisten. Saya di awal-awal karir tidur saya di awal karir tuh itu cuma 2 jam tidur per hari. Ganti kebiasaan Anda, karena kebiasaan akan menentukan nasib Anda. Itu yang paling penting. Oke? Change your habit. Oke. Ini penting nih, yang keempat. Oke? Apa yang perlu Anda ganti? Ayo. Pertama ganti apa tadi? Teman. Ganti teman. Yang kedua ganti tontonan. Yang ketiga ganti istri. Waduh. Ganti kebiasaan. Ya kan? Yang keempat, change your response. Ganti respon Anda terhadap sesuatu. Respon itu cuma dibagi menjadi 2. Yang pertama Anda akan jadi korbannya, yang kedua Anda akan jadi pemainnya. Jadi respon terbaik adalah pemainnya.
Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak ada artinya kalau tidak Anda yang berinya arti. Contoh, satu kejadian ada dua arti. Membuat Anda tertantang atau membuat Anda tertekan. Cuma dua itu aja. Kalau Anda merasa tertekan, yang keluar adalah keluhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Tapi kalau tertantang, yang datang adalah solusi. Jadi check your responsibility. Check your response terhadap satu kejadian. Saya cerita Pak. Di Amerika ada seorang artis terkenal yang paling mahal dibayar. Namanya adalah Oprah Winfrey. Anda cari di Google namanya. Oke, Oprah Winfrey ini usia 12 tahun itu dilecehkan seksual, SD. Dilecehkan seks, SD kelas 6, kelas 5. Anda tahu nggak? Di waktu yang sama ada dua orang yang dilecehkan. Satu Oprah Winfrey, satu lagi temannya. Temannya ini 1 tahun kemudian bunuh diri. Kejadiannya sama, responnya berbeda, hasilnya berbeda. Saya lagi ya, sama-sama diperkosa. Satu bunuh diri, satu jadi orang terkaya di Amerika sekarang. Kira-kira gitu. Jadi, iya, respon kita terhadap sesuatu lah yang akan merubah pola pikir dan arah hidup kita. Gitu deh. Saya pengusaha Bu. Saya punya fashion di Tangerang, namanya Via Indonesia. Anda boleh cari lah di Puribeta markas saya. Pertama kali mulai langsung ditipu 641 juta. Pertama kali mulai. Nggak ngerti apa-apa soal gamis, nggak ngerti apa-apa soal jilbab begini nih. Mulai langsung ditipu orang. Oke? Lihat responnya. Saya bilang sama tim saya, ini tandanya bisnis ini akan besar. Apa yang terjadi? Besar memang. Sekarang omsetnya bagus. Karena ditipu dulunya. Jadi kita jadi ngerti caranya. Jadi rumusnya adalah sesuatu yang hampir membuatmu mati akan membuatmu semakin kuat. Saya ulangi ya. Sesuatu yang membuatmu hampir mati akan membuatmu semakin kuat. Gitu deh. Jadi kalau Anda tersakiti, dizolimi, difitnah, bagus. Tandanya Allah akan angkat derajat Anda. Loh iya, asal ketika digituin Anda jangan merasa jadi korban, tapi Anda merasa tertantang untuk menyelesaikan persoalan itu. Kira-kira gitu. Gitu deh. Oke ya. Jadi yang keempat namanya change your response. Yang keempat, change your execution, yang paling penting. Ganti tindakan-tindakan eksekusi Anda. Oke ya, karena semuanya tidak akan ada gunanya kalau Anda tidak beraksi. Baik, Bapak Ibu, sebagai ujung dari materi saya, semua strategi yang kita lakukan tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi ujung dari rencana adalah tindakan. Dan kalimat penting yang perlu Anda catat adalah salah dalam bertindak lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba apapun. Saya ulangi ya, salah dalam bertindak lebih baik Pak daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba apapun. Jadi kalau Anda salah dalam percobaan nggak apa-apa, asal jangan Anda ulangi kesalahannya. Tapi Anda dapat ilmunya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ayo kita berdiskusi. Kayaknya banyak yang mau bertanya sama saya.